Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu, kepada saudara-saudaramu di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah. Selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Mari kita membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan, di antara bangsa-bangsa. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaranmu setinggi awan gemawan. Bangkitlah mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu meliputi seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan, di antara bangsa-bangsa. Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi
dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus tidak menyebut para murid sebagai hamba, melainkan sahabat. Kepada merekalah ia membuka rahasia kehidupan dan keselamatan. Sebagai sahabat, Yesus bersedia untuk berkorban, bahkan merelakan nyawanya bagi mereka. Relasi erat bagi sahabat yang rela berkorban menjadi identitas setiap pengikut Kristus. Siapakah Yesus bagi kita? Apakah Yesus sahabat dan Tuhan kita? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah mengalami kehadiran-Mu melalui Ekaristi ini. Semoga kami mampu membagikan kegembiraan iman ini dengan menjadi saksi cinta dan kebenaran, hingga kami Kau perbolehkan mengalami kebahagiaan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih berarti menyukai hal-hal yang baik. Kebaikan adalah satu-satunya dasar dari kasih. Maka, mengasihi berarti ingin berbuat kebaikan bagi seseorang. Santo Thomas Aquinas.